Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Di depan Anda ada jalan bletok, banjir, blekuk. Terus Anda mau ngapain? Anda mau demo? Sopo sing ngrungokke? Anda menulis di surat pembaca yang sangat sakti itu, memang langsung terselesaikan. Anda mau teriak-teriak, malah dikira orang gila. Saudaraku, sebuah masalah tidak harus diselesaikan, tapi bisa jadi timbulkan masalah baru untuk memanfaatkan orang-orang yang menderita agar mereka menjadi lahan bisnis kita. Bagaimana caranya? Di ujung jalan sana Anda membuat warung nasi pecel, tambal ban dan es teh. Orang-orang yang lewat jalan itu menggerutu, gersulo, muni-muni, ngamuk-ngamuk, loro ati. Di ujung jalan saya sana menemui warung es teh. Wah, pasti seneng banget. Langsung jajan di tempat Anda warung es teh. Ternyata melihat nasi pecel, jajan nasi pecel karena energinya entek mung dienggo muni-muni. Ternyata bannya sing do liwat kono mbledos, bocor, nambalke ban tempat sendengan. Sebuah masalah tidak harus diselesaikan, tapi Anda punya solusi yang lain untuk memanfaatkan orang-orang yang menderita. Mungkin kepala daerah yang menguasai jalan situ tidak tahu, maka bisa jadi mungkin digawe konten saja juga menghasilkan. Oh, aku lewat jalan sini, jalannya berair, jadi konten. Pimpinannya mungkin jadi lihat, menjadi tersindir, tapi tidak marah karena sindirannya halus, sindirannya bagus, dengan cara santun. Saudaraku, mana kalau ada pemimpin yang salah, tidak selayaknya kemudian kita rasani, kita hujat, apalagi balangi watu, laporkan polisi. Ya sah-sah saja, silakan aja. Tetapi saudaraku, akan jauh lebih hebat adalah dengan cara didoakan, ditegur. Coba kalau kita sholat, ketika sholat seharusnya kita ruku kok sujud. Maka coba bayangkan kalau misalnya ada imam yang salah. Salah imam, wong bar ngadeg kok terus sujud, kudune ruku. Sholat kita batal. Bayangkan kalau ada pimpinan kita berbuat salah, terus kita katakan seperti itu, pimpinan kok kayak gitu. Itu sama dengan kita meludah ke atas, kena kita muka kita sendiri. Kita hujat, kita maki-maki dan sebagainya. Apa yang harusnya yang betul kita lakukan? Tegur dengan kalimat suci. Subhanallah. Kalau Anda tidak merinding dengan kalimat ini, Anda harus introspeksi. Tegur pimpinan kita yang salah dengan kalimat suci, dengan santun. Subhanallah. Seharusnya imam yang baik tidak terus kemudian neruskan delujur. Harusnya dia tersadar dan kemudian dia ingat apa yang harusnya saya lakukan. Ada kemudian yang terus nanti dia sujud sahwi. Sujud sahwi itu kalau ragu. Loh, kalau ada yang tahu kemudian mengingatkan, harusnya Anda sadar dan kemudian Anda tidak meneruskan. Pimpinan yang baik harusnya
ketika ditegur dengan kalimat suci, kemudian dia cepat sadar, terus insaf, kemudian dia tidak meneruskan dan introspeksi diri, kemudian dia bertaubat dan memperbaiki diri. Seorang diri kita juga pemimpin, setidaknya memimpin diri kita. Seorang kepala keluarga menjadi pemimpin keluarga. Seorang pemimpin siapapun akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jangan jadi pimpinan yang lalim, saudaraku. Jadilah pimpinan yang amanah. Jadilah pimpinan yang berkahi. Jadilah pemimpin yang bisa mengangkat anak buah Anda. Jadi pemimpin itu bukan yang tak tergantikan, tetapi yang tergantikan justru dengan mudah. Kalau Anda jadi pemimpin dengan cara nyogok, dengan cara menyuap, dengan cara pencitraan, maka kepemimpinan Anda rasa-rasanya tidak akan lama. Dan langkah pertama biasanya yang Anda lakukan adalah mengumpulkan modal yang telah Anda keluarkan untuk menjadi pimpinan. Sebuah jabatan itu jangan diberikan kepada orang yang minta. Kalimat ini jebakan. Jangan diberikan kepada orang yang minta. Berarti orang yang tidak minta itu sebenarnya bisa jadi pamrih. Kenapa? Karena mengetahui ini jabatan diberikan kepada dia. Tetapi orang yang kemudian mempersiapkan diri, ya, menempat diri, melengkapi dengan portofolio, apakah dia tidak boleh mencalonkan menjadi seorang pemimpin? Kira-kira siap mana? Orang yang diam atau orang yang sudah melengkapi portofolionya? Bisa jadi orang yang mempersiapkan portofolionya, dia lebih siap. Karena apa yang akan dia kerjakan nanti, dia sudah tulis visi misinya, program kerjanya apa. Sehingga ketika dia memimpin, ada kontrol. Ketika dia sedang berkampanye, apa yang akan dia lakukan. Maka bisa jadi ketika menjadi pemimpin itu tidak harus orang yang diam. Karena kita tidak tahu orang diam itu kenapa. Ngantuk, opo pamrih, opo ndak mampu, dan sebagainya. Tetapi orang yang kemudian mempersiapkan portofolionya, berarti dia sudah siap dengan berbagai macam kemungkinan dan program kerja yang akan dia buat. Jadilah pemimpin yang adil, jadilah pemimpin yang amanah. Semoga Anda masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.